Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Rimayanti dengan NIM 21. Ingin mempresentasikan atau menjelaskan bagaimana cara mengolah data panel menggunakan metode baik. Langkah pertama yang harus kita lakukan untuk melakukan pengolahan data yaitu membuat web matrixnya. Hanya kita buka Geoda, kita pastikan sudah memiliki data profil SSD yang memuat objek penelitian. Di sini saya ingin menggunakan kata barat. Lalu pada bagian ini pilih yang SD file atau SSD. Lalu maka akan muncul peta wilayah yang akan kita gunakan. Jadi Sumatera Barat merupakan provinsi yang memiliki 19 kabupaten atau kota. Lalu di bagian ini untuk melihat bagaimana nantinya Forens atau Forens I yang merupakan untuk pengujian adanya artefak spasial variabel G atau tidak. Jika tidak ada, maka untuk metode spasial tidak bisa dilanjutkan. Namun jika ada baik positif atau negatif, metode spasial ini tetap bisa dilanjutkan. Pada bagian ini pilih CSV. Karena Molan I hanya bisa data per tahun, jadi kita mulai dulu dari tahun 2022. Karena pada penelitian saya waktunya dari tahun 2022 sampai 2020. Lalu pastikan di sini yang merupakan variabel penelitian harus tipenya real agar terbaca saat ingin melakukan inputnya. Setelah selesai, klik OK. Lalu pada di sini current table key. Current table key ini kita lihat pada bagian ini. Di sini apa namanya? Di sini namanya Namo BJ, itu nama kabupaten atau kota. Kita pilih Namo BJ. Lalu import table key. Ini apa nama kabupaten atau kota yang kita buat di file Excel kita. Ini saya buat namanya kabupaten atau kota. Lalu apa saja yang ingin dipindahkan. Belum ya. Setelah sukses, kita bisa melihat mana data yang sudah kita. Di sini lihat NT, tahun, Y, X2 dan logaritmanya. Untuk data-data yang tidak diperlukan atau penting, kita bisa delete. Sudah tinggal data variabel. Selanjutnya untuk web matrix kita klik pada bagian simbol ini, lalu create. Di sini kita select ID variabel, lalu pilih yang poly_id. Jika tidak ada, kita bisa add ini. Untuk matriksnya di sini ada contiguity weight dan distance weight. Contiguity weight ini adalah matriks yang bisa dibuat jika kabupaten atau kota atau wilayah yang kita teliti hanya berbatasan dengan darat. Sedangkan distance weight ini bisa untuk berbatasan dengan laut, sehingga semuanya memiliki ketentuan. Karena di provinsi Sumatera Barat ada kabupaten yang berbatasan laut, itu kabupaten Kepulauan Mentawai. Jadi pada saat ini saya ingin menggunakan distance weight. Kemudian pilihan distance band tentang use inverse distance, create. Lalu
Setelah ini kita bisa dilihat bagaimana hubungan atau tetangga dari satu wilayah dan wilayah. Di sini terdapat 19 lokasi atau 19 kabupaten kota dengan minimal tetangga 1 dan maksimal tetangganya ada 18. Jadi kita lihat di sini connectivity map seperti ini ya. Di observasi 3 yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai hanya memiliki satu tetangga yaitu observasi 5. Observasi 5 itu adalah Kota Padang. Kita bisa melihatnya dari poli ID yang sudah kita buat di bagian table mas. Lalu seperti ini adalah observasi 19 memiliki 12 tetangga yaitu 18, 7, 5, 12, 1, 10, 6, 4, 9 dan seterusnya. Lalu kita bisa melihat bagaimana isi dari matriks yang sudah kita buat tadi. Bentuknya adalah seperti ini. Di sini kita dapat mengetahui bahwa wilayah 1 ini adalah Agam bertetangga dengan wilayah 19, wilayah 18, wilayah 7, 5, 15, 12 yang memiliki 14 tetangga. Matriks inilah nanti yang akan kita salin ke Excel untuk digunakan di Stata. Lalu sebelum menyalinnya, kita buatkan dulu indeks Moran atau uji autokorelasi spasial dalam penelitian ini. Untuk membuat indeks Morannya, kita pergi ke sini, pola spot, univariate Morans, klik variabel yang ingin diuji yaitu Y. Ini dapat terlihat bahwa nilai Morans I-nya yaitu min 0,178. Dengan di sini bisa dilihat ini adalah observasi 3. Ini adalah observasi 12. Di sini terlihat bahwa stoknya negatif. Tapi itu wilayah yang memiliki tingkat permintaan. Ini saya menggunakan Y yaitu permintaan KPR, berarti satu wilayah yang memiliki tingkat permintaan KPR tinggi dikelilingi dengan wilayah yang permintaan KPR-nya rendah. Lalu untuk melihat bagaimana nilai p-value, ekspektasi Moran dan z-value-nya, kita bisa klik kanan di bagian sini. Lalu randomization, lalu ini yang ini lebih apa. Pada bagian ini dapat dilihat bahwa p-value-nya sebesar 0,0140, yang berarti ini lebih rendah dari tingkat signifikasi 5%. Berarti dalam model ini, dalam tahun 2022, ia memiliki autokorelasi spasial, namun memiliki skop yang negatif. Itu nilainya dan ekspektasi Morannya adalah min 0,5. Value-nya min 23661. Lalu jika ingin melihat tahun berikutnya yaitu tahun 2022 dan 2023 dan 2024, caranya sama seperti tetap gunakan tabel ini dan pilih tahun yang ingin digunakan, tahun 2023. Tekan semua variabel memiliki kriteria.
Baik, setelah membuat weight matrix dan indeks moral atau moral I pada perioda, langkah selanjutnya kita akan melakukan regresi pada luar stata. Untuk sebelum melakukan regresi, terlebih dahulu kita harus memiliki weight matrix. Dengan cara kita harus membuat atau menyalin, memindahkan weight matrix yang sudah dibuat dari dioda tadi ke dalam Excel agar bisa dipindahkan nanti ke stata. Caranya yaitu seperti ini. Ini merupakan uh, bentuk matriks atau tangga dari suatu wilayah. Di sini seperti wilayah 1 yaitu Kabupaten Agam bertangga dengan wilayah 19, 18, 7, 5, 15, 12, 10 dan lain-lainnya. Lalu untuk memindahkan ini ke Excel dengan cara di sini sudah saya susun mengenai back matriksnya, yaitu matriks untuk kabupaten atau kota di Sumatera Barat. Di sini bisa dilihat untuk wilayah 1 bertangga dengan 19 dengan jaraknya 1,500257726. Kita salinkan atau kita pindahkan dia ke ini wilayah 19. Lalu selanjutnya bertangga wilayah 1 bertangga dengan wilayah 18 seperti ini. Lalu dengan wilayah 7 seperti ini. Lalu dengan wilayah 5. Cara memindahkannya cukup di copy saja dari yang ini. Kita copy. Ini. Kita pastikan di sini. Lalu begitu pula untuk wilayah 5, wilayah 15, lalu wilayah 12, lalu wilayah 10, wilayah 6, wilayah 4, lalu wilayah 9, lalu wilayah 14, wilayah 17, wilayah 11, dan wilayah 8. Jadi, pada wilayah 1 ini hanya memiliki beberapa tetangga. Untuk angka 0 ini berarti wilayah tersebut bukan tetangga dari wilayah suatu wilayah, seperti untuk wilayah 1 tidak mungkin bertetangga dengan dirinya sendiri atau W1. Lalu tidak bertetangga dengan W2 dan tidak bertetangga juga dengan W3. Begitu selanjutnya untuk matriks yang sampai 19 kabupaten atau kota sesuai dengan jumlah objek penelitian yang akan kita lakukan. Selanjutnya, kita buka stata untuk melakukan regresinya.
Dalam muka stata akan muncul tampilan seperti ini. Lalu di bagian pojok kiri ini ada ada namanya Do File Editor. Lalu klik yang ini, maka akan muncul lembar kerja seperti ini. Tempat kita untuk mengetikkan komen atau sintaks agar bisa tersimpan selanjutnya. Lalu, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu membuatkan judul pada pada file yang akan kita lakukan. Misalnya saya buat pengolahan mata panel hasil Sumatera Barat. Lalu ketikkan clear all, set mode off. Lalu kita setting untuk penyimpanannya, ketik CD. Lalu pergi ke folder tempat kita ingin menyimpan data. Pada bagian ini ke kanan, copy address. Lalu kopikan di sini, pastikan di sini. Lalu kita blok semuanya. Klik running yang ini. Setelah selesai, selanjutnya kita akan mengimport data Excel tadi ke dalam bentuk DTA agar bisa diregresikan pada stata. Caranya, import Excel spreadsheet, browse, lalu ambil nama file yang ingin kita import tersebut. Oke, jangan lupa di save. Lalu buat saja namanya matrix. Save. Setelah itu import juga data variabel penelitian. Klik import first row as available names. Oke. Selanjutnya di save. Itu namanya data variabel. Save. Lalu langkah selanjutnya kita panggil matriks yang sudah kita miliki. Lalu ketikkan komen stmat.dta wm w bintang matriks summarize. Kita running satu-satu dulu. Blok. Ctrl D atau execute seperti tadi. Kita bisa melihat di bagian di sini bagaimana isi dari matriks yang sudah kita buat. Sini terlihat sama dengan file Excel yang sudah dibuat tadi. Lalu kita klik ini, kita blok, copy, selanjutnya di sini dapat dilihat bahwa dimensi matriks ada 19 kali 19, berarti ada 19 kota dalam penelitian ini. Kita ingin melihat bagaimana sih pertanyaannya. Ya,
Dilihat di sini, totalnya ada 270 tetangga, minimal satu, dan maksimalnya ada yang memiliki 18 tetangga. Lalu observasi apa saja wilayah yang memiliki 18 dan satu wilayah tersebut? Sini kita bisa melihat bahwa Ayudi observasi satu link itu sebenarnya hanya satu tetangga dimiliki oleh observasi 3, itu Kepulauan Mentawai. Lalu yang memiliki 18 link atau 18 tetangga itu merupakan observasi nomor 5. Pas selanjutnya yaitu kita panggil data variabel penelitian tadi. Pastikan nama yang diketik sudah sama dengan nama yang disimpan tadi. Coba kita bisa dilihat di bagian sini. Ini sudah nampak ada nama kabupaten kota, variabel ini sampai variabel X. Lalu kita klik summarize. Ini untuk melihat min, main, dan max-nya variabel penelitian. Di sini dapat diketahui bahwa observasi terdapat 57. Karena saya menggunakan 950 kota dengan rentang tahun 3 tahun yaitu 2022 sampai 2024. Lalu describe. Di sini kita dapat melihat apa tipe dari variabel-variabel yang kita gunakan. Selanjutnya, global ID, FID, lalu global ke tahun, lalu sort, extensive. Ini kita dapat melihat bahwa data kita merupakan panel variabel dengan kata kuncinya FID yang strongly balanced, berarti kuat dan bisa dilanjutkan. Untuk time variabelnya tahun 2022 sampai tahun 2024. Sebelum melakukan regresi dengan metode spasial, kita mau coba bagaimana sih hasilnya regresi di model biasa seperti ini. Lalu, di sini nampak hasilnya bahwa observasi berjumlah 57 observasi dengan probability 0,00, R-square 0,66. Di sini dapat dilihat bahwa variabel yang signifikan ada X2, log X4, X5, dan log X6 dengan arah yang sama-sama positif. Selanjutnya, kita ingin melihat bagaimana jika
dalam bentuk fixed effect atau FE. Ini hasilnya number of group 57, number of observation 57, dan di sini dapat dilihat bahwa probability lebih besar dari F-nya. Di sini tidak ada variabel yang signifikan. Selanjutnya kita ingin melihat bagaimana pada random effect. Di sini terlihat bahwa ada variabel log X4, X5, dan X6 yang signifikan terhadap Y. Lalu kita pergi ke regresi spasial. Untuk metode yang pertama kita menggunakan SAR terlebih dahulu. Kita running. Di sini dapat dilihat bahwa hasil dari spasial arrow-nya tidak signifikan. Berarti pada metode SAR dengan fixed effect tidak ada autokorelasi spasialnya. Lalu kita lanjutkan untuk melihat nilai AIC-nya. Sebenarnya jika arrow sudah tidak signifikan, berarti model ini sudah dianggap tidak perlu untuk dilakukan. Lalu kita pergi ke kita coba yang random efeknya. Pada random effect metode spasial metode SAR juga terlihat bahwa row-nya tidak signifikan, tidak ada pengaruh atau korelasi spasial pada model ini. Angka selanjutnya, kita menggunakan ini saja. Setelah SAR kita coba untuk SEM. Kita coba regresi model SEM-nya. Pada model SEM, lambdanya juga tidak signifikan. Pada model SEM dengan tipe random effect, lambdanya juga tidak signifikan. Berarti tidak ada atau korelasi spasial
pada ya, model ini. Langkah selanjutnya kita coba untuk regress dengan fix effect. Pada fix effect, metode SEM juga tidak lambdanya juga tidak signifikan, berarti tidak bisa dipakai. Lalu selanjutnya yaitu ada model SAC atau Special Optical Isolation Combine. Kita coba melakukan regresinya. Pada model ini dapatlah bahwa baik rho maupun lambdanya tidak ada yang signifikan. Lalu untuk model selanjutnya kita coba menggunakan model SEM. Model SDM. Caranya kita tekan komen atau sintak berikut ini. Untuk ini kita ulang ya, karena ada salah nama variabelnya. Terus data ini jika ada satu aja kesalahan ya akan error. Nah, di sini dapat lihat bahwa lambdanya juga tidak signifikan. Nilai IC ini digunakan untuk jika modelnya terdapat autokorelasi spesial, maka nanti nilai IC-nya yang akan dipilih dan juga melihat dari nilai R-square-nya. Selanjutnya kita coba pada model SAC atau SAC. Pada model ini, baik rho atau lambda juga tidak ada yang signifikan. Nah, selanjutnya kita coba untuk model SDM atau spasial dan detail model. Kita coba untuk running. Di sini dapat lihat bahwa rho-nya signifikan yaitu besar 0,013. Namun untuk X di variabel independen terhadap Y di sini tidak ada yang signifikan. Dan untuk variabel untuk pengaruh X wilayah tetangga dengan hanya yang signifikan yaitu X2. Selanjutnya kita estimate star harus kita samakan variabel di setiap regresi yang kita lakukan. Blok ini di sini juga terlihat bahwa pada model spasial turbin model ini
pada random effect rho-nya juga signifikan. Namun pada nilai ini variabel yang berpengaruh signifikan positif ada Y, di sini ada X2, log X4, lalu log X6, dan X5 ini mendekati pengaruh signifikan yang positif terhadap Y. Lalu bagaimana pengaruh variabel independen di wilayah tetangga terhadap Y? Di sini kita lihat bahwa hanya variabel X2 itu akses lembaga keuangan atau jumlah bank penyalur yang signifikan terhadap Y. Lalu kita coba untuk uji Postman-nya. Nah, di sini dapat dilihat bahwa probability lebih besar dari tingkat signifikasi 5%. Sehingga model yang dipilih, model terbaik yang dipilih adalah model random effect. Baik, inilah hasil dari regresi data panel menggunakan metode spasial. Berarti pada penelitian ini metode yang terbaik digunakan yaitu metode spasial Durbin model dengan tipe random effect. Lalu selanjutnya yaitu seharusnya pemilihan model yang terbaik. Di antara 4 model tersebut yang sudah dilakukan itu SAR, SEM, dan SAP tersebut tidak ada yang memiliki tingkat signifikasi pada autokorelasi spasialnya sehingga untuk nilai AIC dan R-square-nya tidak perlu diuji. Langsung saja berarti pada penelitian ini nilai model yang digunakan yaitu adalah model STM. Baiklah, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.